Oke, ketemu mulai ya. Halo, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, sorry, lupa. Nah, halo teman-teman, perkenalkan, Betung nama Susan atau Ici. Di sini Beta akan jadi host untuk webinar kali ini. Ketong akan membahas tentang bagaimana sih caranya bisa mendapatkan beasiswa Stipendium Hungarikum yang saat ini akan dibawakan oleh Kavera sebagai awardee dari beasiswa tersebut. Nah, tanpa berpanjang-panjang lagi, kita langsung serahkan ke Kavera untuk memperkenalkan diri sama menjelaskan tentang beasiswa itu. Oh ya, sebelumnya ini jadi webinarnya diselenggarakan atas kerjasama dari BBAST, berburu beasiswa Alavan, terus sama didukung sama teman-teman dari Forum Indonesia Muda NTT, dari Kopi ya, terus sama apa lagi, kita lupa, terus lagi. Pokoknya ada beberapa teman-teman yang ikut mendukung kegiatan diskusi online mengenai beasiswa ini. Oke, langsung saja Kak Vera, mungkin bisa langsung menjelaskan tentang beasiswa Stipendium Hungarikum. Makasih Kak Ici. Halo, selamat malam teman-teman. Ada Kak Ado, Kak Friandri, Kak Lorita, dan Kak Serwin. Terima kasih sudah gabung tepat waktu. Jadi Beta Vera. Kita dapat stipendium Hungarikum dari tahun 2018. Dan biar lebih menarik, Beta rangkum dalam PPT yang mungkin Beta juga akan bagi ke teman-teman. Nah, beasiswa stipendium Hungarikum ini merupakan beasiswa dari pemerintah Hungari. Nah, sebelum kita bahas tentang beasiswanya, Beta ingin ajak teman-teman untuk melihat-lihat Hungari sedikit atau mengenal Hungari. Karena waktu awal Beta dengar ini beasiswa, Beta belum tahu Hungari ini sebenarnya di mana gitu dia punya tempat atau dia punya posisi. Nah, Hungari itu ada terletak di Eropa bagian tengah. Jadi tepat di tengah-tengah Eropa, dia landlocked area di berbatasan dengan Austria, Slovakia, Ukraina, Romania, Serbia, dan Kroasia, dan juga Slovenia. Jadi petanya model kayak agak mirip-mirip peta Kalimantan. Nah, kalau dia di peta, dia tepat ada di tengah-tengah sana, di tengah-tengah Eropa. Dan ini adalah ini foto diambil di Budapest, yaitu ibu kota dari Hungari. Hungari merupakan negara republik, namanya Majorosak. Dia punya jumlah populasi 9,9 juta saja. Jadi kayaknya penduduk Jakarta lebih padat dari penduduk satu negara Hungari. Tapi iya, tapi walaupun kecil, ini negara memang kaya akan budaya dan sejarahnya. Di antara 9,9 juta orang ini ada lebih kurang 120-an mahasiswa dan juga pertukaran pelajar. Jadi di sini ada juga kayak pertukaran pelajar adik-adik SMA. Mereka juga setahun bisa belajar sama-sama di sekolah SMA di Hungari. Bahasa resmi Hungari namanya Mojor, orang-orang sini sebutnya Mojor. Kemudian Hungari punya 4 musim, temperatur rata-rata musim panas bisa lebih panas Kupang. Tapi kalau dingin dia bisa sampai 15 derajat Celcius. Mata uang Hungari bukan euro, tapi Hungarian forint. Kemudian perbedaan waktu dengan NTT, kalau musim panas tuh 6 jam. Kalau musim dingin kayak gini, 7 jam. Nah, Hungari ini negara yang dikenal dengan dia banyak menghasilkan peraih-peraih Nobel Prize. Penemuan-penemuannya ini banyak penemuan, banyak sekali penemuan itu mulai dari yang holografi, teori tentang bom hidrogen, vitamin C,
bolpen, korek sampai bolpen ataupun korek api. Kemudian biasa dulu ketong suka main rubik-rubik gini, ternyata penemunya adalah dari Hungari. Kemudian dia juga punya tokoh-tokoh matematika dan sains ataupun tokoh-tokoh sastra yang terkenal. Tapi karena mungkin kendala bahasa, jadi kayak belum banyak orang yang mengenal tentang Hungari itu sendiri ataupun bahkan negaranya. Nah, bagaimana kehidupan di Hungari? Jadi kalau belajar di sini aman karena negaranya tingkat kejahatan atau kriminalitas rendah, kemudian aman, dan juga biaya hidupnya itu paling rendah dibandingkan dengan wilayah Eropa lainnya. Letaknya juga strategis, dia ada di tengah-tengah dan dia masuk Schengen area. Jadi teman-teman kalau misalnya ke sini bisa bebas mengunjungi 26 negara Schengen lainnya. Kemudian walaupun kecil, tapi dia negara yang penuh dengan sejarah dan arsitektur bangunan yang bagus-bagus. Nah, tentang studi di Hungari, ini ada satu portal dari website Study in Hungary yang teman-teman bisa akses untuk mengetahui seluruh informasi tentang kehidupan belajar dan juga kehidupan sosial lainnya di Hungari. Dan dari portal ini juga teman-teman bisa cari tahu tentang program yang teman-teman mau belajar ataupun tentang program-program lain yang teman-teman sedang mengincarnya, ataupun tentang jenis-jenis scholarship yang bisa menjadi jalan untuk kita datang ke sini. Nah, Hungari sendiri punya 65 universitas dan sekolah tinggi dan 28 diantaranya itu masuk dalam beasiswa stipendium Hungaricum dengan 500 program studi yang ditawarkan. Walaupun bahasa di sini menggunakan bahasa Mojor, tapi 85% program studi itu diajarkan dalam bahasa Inggris. Dan bahasa lainnya mungkin cuma sekitar 15%. Kemudian program unggulan yang di Hungari itu IT, kemudian ada kedokteran atau kesehatan, musik, teknik, ekonomi, dan juga pertanian. Tapi soalnya menutup kemungkinan-kemungkinan lain dari program studi lainnya yang bagus-bagus juga di Hungari. Dan jangan khawatir karena kampusnya terakreditasi, kemudian sudah terstandarisasi berdasarkan European Union Standard. Kemudian di sini juga ada Hungarian Accreditation Committee yang juga mengawasi atau mengontrol sistem pendidikan di sini. Jadi kayak di sini kayak misalnya kalau misalnya teman-teman mau mencari fakultas atau program studi, itu kan ada tuh yang masih melihat universitas nih dia rankingnya berapa di Hungari atau ranking berapa sedunia, tapi maksudnya jangan berfokus ke situ karena masing-masing universitas di Hungari punya keunggulan fakultasnya masing-masing atau program studinya masing-masing. Misalnya kalau teman-teman ingin belajar tentang kedokteran, kesehatan dan IT, teman-teman bisa milih Universitas of Debrecen. Kemudian ada Széchenyi István University, itu dia bagus di electrical dan mechanical engineering. Kemudian ada Saint István University yang bagus di agriculture. Jadi kalau di Indonesia kita punya IPB yang di pertanian, maka di Hungari dia punya Saint István University untuk belajar tentang pertanian. Nah, ini beberapa pendapat dari teman-teman international student yang diwawancarai oleh Tempus Foundation. Mengapa mereka memilih Hungari? Karena katanya nanti teman-teman bisa cek videonya sendiri, nanti kita akan bagikan di grup. Katanya ya memang orang Hungari itu orangnya ramah-ramah dan baik-baik. Kemudian Hungari merupakan tempat di mana kalau teman-teman datang, teman-teman bisa pergi ke banyak negara. Kemudian pemandangannya bagus dan juga tentang budaya belajar di sini juga bagus. Dan ini hasil survei dari teman-teman pelajar di sini. Dan hal yang
menurut mereka paling bagus di Hungari adalah tentang high quality education-nya, kemudian culture-nya, dan juga affordable price di sini. Jadi hidup di sini memang sangat terjangkau. Dan juga tingkat kepuasan dalam misalnya berbelanja ataupun tentang olahraga, transportasi, akomodasi, semuanya bagus di sini. Dan hampir 90% teman-teman yang sudah belajar di sini tentu pasti akan mau kembali lagi untuk belajar. Untuk transportasi juga bagus, tapi rata-rata kalau di negara Eropa memang transportasinya lebih bagus mungkin dari negara-negara lain. Kemudian, nah untuk datang di Hungari teman-teman bisa apply 3 beasiswa ini yang ditawarkan untuk kita orang Indonesia atau teman-teman mahasiswa dari Indonesia. Yang pertama Stipendium Hungaricum, ada juga Erasmus Plus, dan juga ada Central European University. Teman-teman bisa masuk ke masing-masing web itu. Nah, dan pada kesempatan ini beta akan share tentang Stipendium Hungaricum. Stipendium Hungaricum ini tergolong baru dari pemerintah Hungari yang diorganisir oleh Tempus Foundation sejak 2013. Nah, Indonesia sendiri sudah mengirimkan mahasiswanya sejak 2016 untuk belajar di sini melalui Kemenristek sebagai sending partner. Jadi Stipendium Hungaricum bekerja sama dengan Kemenristek kita. Dan beasiswa ini merupakan beasiswa full yang dibiayai. Jadi mulai sejak tahun ini sudah ada beasiswa untuk teman-teman dari S1. Sebelumnya cuma ada master, doktoral, dan juga non-degree beasiswa, tapi tahun ini sudah mulai dibuka S1 untuk Indonesia. Dan salah satu hal yang menurut beta bagus karena setelah belajar di sini teman-teman tidak diharuskan untuk kembali ke Indonesia setelah studi. Jadi teman-teman mungkin bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, misalnya teman-teman bachelor bisa mengambil master, atau master bisa mengambil doktoral di sini, atau teman-teman mungkin bisa mau mendapatkan pengalaman kerja, teman-teman juga bisa kerja di sini, ataupun mau melanjutkan pendidikan ke negara-negara lain di Europe juga bisa. Nah, apa saja yang dibiayai program studi yang masuk dalam supportnya Stipendium Hungaricum? Itu pertanian, natural resources, kemudian ada arts, business management, public administration, kemudian ada kesehatan dan juga health science, humanity, education, behavioral science, kemudian IT, komputer, matematika, hukum, social science, teknologi, engineering, dan juga arsitek, tourism, dan sejenisnya. Nah, apa saja yang dibiayai oleh Stipendium Hungaricum? Yang pertama, biaya kuliah, kemudian uang saku bulanan. Uang saku bulanan ini berbeda antara master dan juga doktoral. Kalau master itu dalam sebulan, dia uang saku bulanannya setara 130 euro. Atau dalam Hungarian forint 43.700-an. Jadi uang saku bulanan cuma 2 jutaan lebih. Tapi kalau misalnya teman-teman, dan tapi disediakan akomodasi, misalnya asrama. Jadi kalau misalnya teman-teman datang dan tinggal di asrama, maka teman-teman sudah perlu lagi untuk mencari flat atau private rent lainnya. Tapi kalau teman-teman memutuskan untuk sudah tinggal di asrama, maka akan diberikan lagi uang untuk rent tempat tinggalnya itu, uang akomodasinya itu, yaitu setara 2 juta rupiah. Jadi bisa hampir 5 juta rupiah. Ini beasiswa memang kecil sih, tetapi itu disesuaikan dengan biaya hidup di sini juga yang kecil. Kemudian untuk doktoral itu bisa 3 kali lipat dari master atau bachelor. Dan walaupun beasiswanya kecil, tapi ada ditanggung juga dengan asuransi kesehatan dan juga tentang student service lainnya. Misalnya
sebelum teman-teman ke sini, teman-teman akan dikasih satu mentor. Jadi mentor ini fungsinya akan kayak kayak apa ya, mendampingi teman-teman sebelum teman-teman datang dari negaranya sampai ke Hungari, ataupun bahkan sampai tamat. Jadi kayak dia itu yang bantu, dia itu dari misalnya senior kita yang akan bantu teman-teman. Selain ada mentoring system, ada juga alumni system dan juga intercultural assistance. Itu kayak di sini kayak misalnya ada program khusus untuk international student untuk jalan-jalan keliling Hungari. Jadi itu gratis. Biasanya tiap bulan, setiap Sabtu atau Minggu itu pasti ada programnya, dan teman-teman yang sudah terdaftar ada dikasih link untuk daftar, dan kalau teman-teman sudah daftar, teman-teman bisa bebas jalan-jalan yang dibiayai oleh kampus. Beasiswa ini sayang sekali Sondem menyediakan biaya transportasi pulang pergi. Jadi kotong datang ataupun kotong pulang, kotong menanggung biaya penerbangan sendiri, dan juga soalnya ada pelatihan bahasa. Walaupun menurut mungkin ada beberapa teman-teman kita pernah ditanyakan kalau wah beasiswanya kecil sekali, tetapi percayalah beta sampai sekarang masih hidup dan masih survive, dan juga masih bisa jalan-jalan. Jadi itu tergantung gaya hidupnya Kotong sih menurut beta. Mungkin Kotong akan bahas lebih lanjut lagi tentang gaya hidup di sini, atau teman-teman bisa cek nanti di akhir slide ini beta ada kasih link yang teman-teman bisa cek di situ tentang biaya hidup dan bagaimana bisa hidup sebagai pelajar di sini. Nah, yang perlu diingat adalah deadline-nya itu tanggal 15 Januari. Jam 23.59 waktu sini. Di website itu di bagian sending partnernya itu ada yang beta kasih garis merah di sini, itu ada katanya 1 month prior to Stipendium Hungaricum deadline. Jadi deadline dari Stipendium Hungaricum sendiri akan berbeda dengan standing partner dari masing-masing negara. Dalam hal ini standing partner kita adalah Kemenristek Dikti. Tetapi ketika beta pergi ke websitenya Kemenristek, itu katanya deadline-nya mulai 15 September sampai 15 Januari. Mungkin teman-teman perlu email lagi untuk tanya lebih jelas. Nah, bagaimana caranya Kotong bisa mendapatkan stipendium Hungaricum? Yang pertama pasti adalah harus membaca dengan cermat informasi terkait ini beasiswa, dan juga teman-teman harus cari tahu kampus mana yang cocok dengan program studi yang teman-teman mau ambil. Kenapa harus membaca dengan cermat? Seperti contoh sebelumnya kok deadline-nya bisa beda. Itu bisa konfirm kayak ketika Kotong membaca dengan cermat, Kotong akan menemukan perbedaan ini. Demikian juga dengan informasi-informasi lainnya. Kemudian beta sarankan ketika setelah itu teman-teman harus perlu registrasi lebih dulu, karena mungkin sambil mempersiapkan dokumen lainnya di link beasiswanya di situ juga ada berbagai macam list universitas yang teman-teman bisa masuk dari dalam link itu setelah teman-teman registrasi. Mungkin beta akan menunjukkan nah, misalnya gini, ketika teman-teman masuk, teman-teman akan di dalam sini sudah ada banyak hal yang teman-teman bisa lihat. Misalnya teman-teman bisa cari universitas dan juga program studinya secara detail di sini. Ini jadi kayaknya register dulu, dan juga teman-teman mungkin bisa mempersiapkan mengisi beberapa informasi sambil tunggu dokumen-dokumen itu siap. Selain itu mungkin teman-teman kemana Kak? Yang tadi itu kita
Kita lihat yang ada Debrecen, terus yang map, terus tulisan di bawahnya itu nama masing-masing kota ya. Itu nama masing-masing universitas. Pokoknya beta soalnya tahu kenapa kalau misalnya kotong apply di kotong register di sini, maka kotong kayak bisa menemukan nama universitas program studi dengan mudah. Jadi beta sarankan register lebih dulu. Dan juga kalau misalnya teman-teman lebih mudah karena di sini kayak langsung kelihatan misalnya dokumen kayak bahasa Inggris, syarat bahasa Inggris yang diminta, teman-teman sudah bisa lihat di sini misalnya, karena masing-masing karena stipendium Hungarikum sudah mensyaratkan dengan mutlak berapa skor bahasa Inggrisnya, tapi itu tergantung ke masing-masing universitas yang teman-teman mau apply. Jadi misalnya di sini dulu beta apply public health dan dia minta skor Inggrisnya B1. Nanti beta share kayak perbandingan atau B1 itu setara dengan IELTS yang berapa. Jadi jadi sambil menunggu itu teman-teman bisa sambil daftar di portalnya itu, di link pendaftarannya. Kemudian sebentar Kak, sebentar. Buat teman-teman yang partisipan webinar ini, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ditanyakan di chat ya, nanti ke menu chat, nanti silahkan ketik di situ, atau kalau mau silahkan raise your hand, biar kita tahu kalau teman-teman mau bertanya. Silahkan lanjut Kak. Bisa aja, jadi teman-teman bisa langsung tanya sampai perlu tunggu ya Kak. Kemudian di persyaratannya ada minta motivation letter. Jadi ini mungkin juga perlu dipersiapkan. Motivation letter harus ditulis dengan baik dan juga menarik. Kemudian menyiapkan dokumen-dokumen yang lain yang diminta dan setelah lengkap teman-teman bisa submit aplikasinya. Nah, ini dokumen-dokumen yang mesti di-upload. Jadi kayak tadi TOEFL atau IELTS, skornya tergantung universitas. Ada universitas yang minta 6, ada yang minta 6,5. Tapi ada juga yang minta 5. Kemudian ada motivation letter, nyusun panjang-panjang. Dia kayak lebih kurang dari 1000 kata kayaknya. Dulu beta punya cuma 600-an kata. Kemudian ada transkrip nilai yang perlu teman-teman terjemahkan dan juga legalisir. Kopi paspor. Kemudian kalau academic reference letter ini kalau untuk bachelor atau master opsional, tapi kalau untuk PhD kayaknya wajib. Kemudian ada medical certificate, itu surat keterangan sehat, bebas hepatitis A, B, C, HIV/AIDS, dan TB. Tapi yang diminta cuma hasil X-ray-nya doang. Kemudian statement for application, ini bisa di-download di website-nya, jangan lupa ditanda tangan. Kemudian ijazahnya perlu diterjemahkan dan legalisir. Beta waktu itu biar cepat teman-teman kayaknya setelah terjemahkan teman-teman hanya legalisir di notaris, kayaknya itu lebih cepat dan juga lebih murah. Kalau untuk surat keterangan sehat di Kupang waktu itu kita buat di Rumah Sakit Bayangkara itu cepat. Karena dulu beta tahu ini beasiswa juga terlambat, kayaknya 1 minggu sebelum penutupan. Jadi dalam 1 minggu beta yakin kelengkapan dokumen-dokumen ini sudah bisa lengkap. Jadi teman-teman masih punya beberapa waktu, jadi beta yakin ini semua kelengkapan dokumen ini bukan masalah. Dan juga ada dokumen-dokumen tertentu yang bisa teman-teman upload, itu soalnya harus di pas deadline-nya. Jadi itu bisa di-upload setelah deadline. Mungkin teman-teman bisa masuk ke informasi beasiswanya dan baca baik-baik. Itu hanya ada beberapa yang harus di-upload sebelum tanggal 15, tapi dokumen-dokumen lain ada yang boleh sampai September. Jadi dikasih waktu sampai September. Nah,
terkait dengan tadi mereka minta B1, B2 tentang kemampuan bahasa Inggrisnya, itu teman-teman bisa Google atau bisa lihat dari sini. Misalnya tadi di universitas yang kita apply, dia minta kemampuan bahasa Inggrisnya setara B1. Jadi kalau di IELTS itu 4,5 sampai 5, sampai skornya 5, B2 5,5 sampai 6. Nah, ini apa namanya, timeline-nya dan juga prosesnya. Jadi setelah teman-teman sudah menemukan program studi dan kampus, setelah submit, maka aplikasi Kotong itu otomatis akan dikirim ke sending partnernya, dalam hal ini Kemenristek Dikti. Nanti Kemenristek Dikti ini yang juga akan seleksi atau akan menominasikan teman-teman, lalu dikirim ke Tempus Foundation. Setelah itu, kemudian teman-teman setelah submit, teman-teman hanya tunggu pengumuman dari Kemenristek Dikti kalau teman-teman masuk seleksi atau dinominasikan. Kemudian setelah itu aplikasinya teman-teman akan dikirim ke universitas yang teman-teman apply. Maksimal cuma 2. Seleksi awal ini dari Kemenristek Dikti ya, bukan dari pemerintah sana? Bukan, Kak. Jadi baru ini tahun kayaknya baru Kemenristek Dikti yang seleksi juga. Jadi ada 2, setelah Kemenristek Dikti menominasi Kotong, maka kemudian akan diseleksi oleh universitas dan juga Tempus Foundation. Tempus Foundation itu yang tadi dia yang mengorganisir stipendium Hungarikum. Jadi Kotong akan dengar setelah aplikasinya Kotong dikirim oleh Tempus Foundation ke universitas, Kotong tunggu kabar untuk ujian masuknya. Ujian masuk nih tergantung universitas. Ada yang kayak dia kasih tes dan teman-teman harus isi, ada yang dia hanya wawancara. Jadi pengalaman beta kemarin cuma wawancara 15 menit, tapi kemarin beta cuma 10 menit. Jadi ujian masuknya hanya berupa wawancara. Dan wawancara tuh hanya tanya kembali tentang apa yang kau tulis di motivation letter, tapi dalam bentuk pertanyaan yang lain, misalnya kenapa lu pilih universitas, terus lu mau belajar apa, setelah pulang mau buat apa, dan juga pertanyaan yang soalnya terlalu susah-susah. Kemudian setelah Kotong diwawancara oleh universitas, Kotong tinggal tunggu pengumuman dari universitas dengan tunggu pengumuman dari Tempus Foundation. Jadi universitas akan kirim kasih Kotong hasilnya. Kalau misalnya Kotong diterima di universitas itu, maka Kotong jangan senang dulu karena Kotong mesti tunggu lagi pengumuman dari Tempus. Jadi misalnya walaupun Kotong Tempus Foundation dari stipendium Hungarikum yang mengadakan beasiswa ini ya. Dia yang mengatur atau mengorganisir beasiswa ini, atau dia yang mewakili beasiswa lah. Apa Kotong walaupun Kotong sudah lulus universitas, tapi kalau Kotong sudah lulus beasiswa, maka Kotong tetap belum berhasil begitu. Ataupun Kotong lolos dari Kotong diterima oleh beasiswa tapi Kotong sudah lolos di kampus, berarti Kotong belum berhasil. Tapi itu kemungkinan kecil sih, kalau misalnya Kotong sudah diterima di kampus, pasti Kotong akan diterima di beasiswa. Bukan pasti sih, tapi kemungkinan besarnya begitu. Nah, itu proses-prosesnya sih, Kak. Jadi ini ada tanggal-tanggalnya. Jadi setelah bulan Februari itu Kotong akan diseleksi oleh Kemenristek Diktinya. Kemudian pertengahan Maret sampai akhir Mei
Kotong masih tunggu juga. Kemudian pada Juni itu yang